Raja Ibon Kogila ungkap fakta tak terduga saat pasukan tengkorak TNI masuk kampung horor di Papua. Melansir dari FIFA, Komandan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, Letnan Kolonel Infanteri Ardiansa alias Raja Ibon Kogila, baru saja mengungkap sebuah fakta tentang sebuah kampung yang selama ini disebut-sebut paling mengerikan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Berdasarkan dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer, Raja Ibon Kogila menceritakan bahwa prajurit TNI dari pasukan Tengkorak yang dipimpinnya baru saja memasuki kampung horor itu. Kampungnya bernama Mambabawah, terletak di distrik Sugapa. Jadi ceritanya kemarin saat Raja Ibon Kogila sedang mengikuti kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, Wakil Komandan Satgas Yonif PR 305 Tengkorak, Mayor Infanteri Anjas Suryana Putra, melapor bahwa dirinya dan pasukannya berinisiatif untuk masuk ke kampung Mambabawah. Dalam aksi kali ini, Mayor Infanteri Anjas bergerak bersama beberapa perwira lainnya seperti Kapten Infanteri Anwar, Letnan 1 Jeffrey, dan Lettu Imbalo. Selain itu, pasukan Tengkorak juga mengikut sertakan anggota BRIMOB dari Satgas Damai Karten untuk mengantisipasi terjadi hal tak diinginkan, apalagi kampung Mambabawah selama ini dikenal sebagai salah satu basis kuat kelompok teroris separatis bersenjata yang berafiliasi dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TPNPB-OPM di bawah pimpinan Lekagat Telenggen. Raja Ibon Kogila menyampaikan beberapa pesan kepada Mayor Infanteri Anjas dan pasukan Tengkorak yang ikut serta. Jangan lupa berdoa, yakinkan tim pengaman sudah di kedudukan baru kalian berangkat, kata Raja Ibon Kogila kepada Mayor Infanteri Anjas dan pasukannya. Setelah prosedur keberangkatan dilaksanakan, mulai Mayor Infanteri Anjas memutuskan untuk segera bergerak menuju kampung Mambabawah dari kesatrian Raja Ibon Kogila. Tak lupa mereka juga membawa perbekalan berupa beras, mie instan, peralatan olahraga, dan gula-gula atau permen yang akan dijadikan buah tangan untuk warga kampung Mambabawah. Pasukan Tengkorak dan BRIMOB pun bergerak. Mereka berjalan kaki dengan penuh kewaspadaan menuju kampung Mambabawah yang lokasinya cukup terpencil, berada di antara perbukitan dan rimba lebat. Tak lama kemudian, kampung Mambabawah mulai terlihat oleh pasukan Tengkorak. Mereka berhenti sejenak untuk melihat situasi keamanan. Dari kejauhan terlihat beberapa warga sedang beraktivitas di sekitar kampung Mambabawah. Namun saat pasukan militer itu mulai mendekati dan masuk ke kampung, tampak seorang laki-laki berbaju merah berlari terbirit-birit. Dia tampak sangat ketakutan melihat rombongan prajurit TNI dan BRIMOB. Seketika itu juga suasana kampung mendadak mencekam. Warga yang sebelumnya terlihat beraktivitas di luar rumah tiba-tiba menghilang. Kampung Mambabawah berbuat sunyi senyap. Dengan tekad yang sudah bulat untuk bisa membantu masyarakat, pasukan Tengkorak terus bergerak menyusuri jalan kampung. Lalu satu persatu honai warga didatangi Mayor Infanteri Anjas. Tapi situasi tak berubah sampai akhirnya pasukan Tengkorak berjumpa seorang warga bernama Jemi Sani. Saat itu dia sedang berada di halaman honai bersama 3 anaknya. "Selamat pagi Bapak," kata Mayor Infanteri Anjas menyapa Jemi sembari mengulur tangan untuk menjabat tangan Jemi Sani. Dari situlah suasana mulai cair. Jemi menerima kedatangan prajurit TNI dengan baik. Akhirnya Kapten Puji menyerahkan bahan makanan yang dibawa dari kesatria Raja Ibon Kogila. Istri Jemi Sani menerima bahan makanan itu sambil tak henti-henti mengucapkan kalimat terima kasih. Usai berbincang dan menyampaikan maksud kedatangan rombongan ke kampung itu, Jemi akhirnya berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa Moni untuk memanggil warga yang bersembunyi di dalam honai. Tak lama warga pun keluar dari honai mereka masing-masing. Lalu Jemi menyampaikan kepada warga tentang tujuan pasukan Tengkorak Kostrad ke kampung Mambabawah, terutama soal keinginan prajurit TNI membantu kesulitan-kesulitan hidup yang selama ini dialami warga. Akhirnya senyuman pun mulai terpancar di wajah warga dan mereka mulai mau berbincang dengan prajurit TNI hingga suasana berubah total dari sebelumnya. Perbekalan pun dibongkar, bahan makanan dibagikan kepada para mama, sedangkan gula-gula diberikan kepada anak-anak dan tim kesehatan TNI memberikan pengobatan kepada warga yang sedang sakit. Sampai akhirnya waktu berpisah tiba, Mayor Infanteri Anjas dan rombongan memberikan peralatan olahraga berupa net volley lengkap dengan bolanya kepada Josephat Sani, tokoh pemuda Mambabawah.
Kebetulan banget memang saat itu mereka sedang membuat lapangan voli. Pasukan pun bergerak kembali ke Ksatria dan terbukti walau suasana sempat mencekam, tapi secara keseluruhan Kampung Mamba Bawah tak horor seperti cerita dan desas-desus di luar yang selama ini berkembang. Memang untuk diketahui, kelompok bersenjata sering berulah di kampung ini, menembaki warga dengan kejam, menyerang dan membakar fasilitas kampung, bahkan menembaki prajurit TNI. Yang terbaru terjadi setahun lalu pada 27 Oktober 2021. Saat prajurit TNI dari tim Mandala terluka usai baku tembak di Kampung Mamba Bawah. Tanpa meleset, begini momen sniper TNI tembak KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan aksi kejahatan yang membuat petugas gabungan TNI dan Polri geram. Aksi kriminal itu mengharuskan para petugas melakukan pemburuan. Belakangan beredar di media sosial sebuah video memperlihatkan para prajurit TNI yang sedang membidik dan meluncurkan serangan kepada KKB Papua. Terlihat dalam video, para prajurit TNI itu melakukan aksinya dari atas gunung yang tidak diketahui lokasi pastinya. Sebanyak 4 prajurit terlihat membidik anggota KKB tersebut. "Tembak bang, ungkap salah seorang prajurit TNI seperti terdengar dalam video. Ketika melepaskan tembakan sniper, awalnya mereka mengira bahwa KKB yang menjadi sasaran sempat kabur. Namun setelah diamati, ternyata tembakan tersebut mengenai sasaran. Terdengar dalam video, bidikan tersebut mengenai sisi bagian kiri dan sasaran oknum KKB. Mereka pun terdengar melaporkan hasil bidikan tersebut melalui sebuah handy-talkie. Samping kirinya kena, samping kiri hantam, ungkap salah seorang prajurit TNI. Izin bang, sudah kita tembak 1 bang, kena sebelah kiri bang, 80 bang, SPR bang, lapor seorang prajurit TNI mengenakan HT. Sebelumnya, aparat TNI Polri kembali dibuat meradang oleh KKB Papua lantaran 2 karyawan PT Indo Papua ditemukan tak bernyawa dan diketahui dibunuh oleh anggota KKB. 2 oknum itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berada di pinggiran Sungai Braza, Kampung Keribun, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Setelah peristiwa itu, baku tembak pun kembali terjadi antara TNI Polri dan juga KKB. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.